I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Ranita Zulinda Putri, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3. Baiklah, video saya kali ini saya akan menjelaskan konsep asuhan keperawatan resiko bunuh diri pada orang yang mengalami gangguan jiwa. Langsung saja, sebelum ke konsep asuhan keperawatannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu resiko bunuh diri. Bunuh diri adalah segala perbuatan seseorang dengan sengaja yang tahu akan akibatnya yang dapat mengakhirinya hidupnya sendiri dalam waktu yang singkat. Adapun tanda dan gejala dari resiko bunuh diri yang meliputi yang pertama ada mempunyai ide bunuh diri, mengungkapkan keinginan untuk mati, mengungkapkan rasa bersalah dan keputusasaannya, menunjukkan perilaku yang mencurigakan atau biasanya menjadi sangat patuh. Terus ada memiliki riwayat percobaan bunuh diri, verbal yang terselubung, yaitu berbicara tentang kematian, menanyakan tentang obat dosis mematikan, status emosional yaitu harapan, penolakan, cemas meningkat, panik, marah, dan mengasihkan diri. Terus ada kesehatan mental atau secara klinik, klien terlihat sebagai orang yang depresi, psikosis, dan menyalahgunakan alkohol, dan kesehatan fisik seperti biasanya pada pasien pada penyakit kronis atau terminal. Tadi saya sudah menjelaskan tanda dan gejala dari resiko bunuh diri. Sekarang saya akan menjelaskan faktor penyebab resiko bunuh diri. Yang pertama itu ada faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi yang melatar belakangi terjadinya resiko bunuh diri meliputi yang pertama ada diagnosa psikiatrik. Diagnosa psikiatrik lebih dari 90% orang dewasa yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri mempunyai riwayat gangguan jiwa. 3 gangguan jiwa yang dapat membuat individu berisiko untuk melakukan tindakan bunuh diri adalah gangguan efektif, penyalahgunaan zat, dan skizofrenia. Yang kedua ada sifat kepribadian. 3 kepribadian yang erat hubungannya dengan besarnya risiko bunuh diri adalah antipati, impulsif, dan depresi. Yang ketiga ada lingkungan psikososial. Faktor predisposisi terjadinya perilaku bunuh diri diantaranya adalah pengalaman kehilangan dukungan sosial, kejadian-kejadian negatif dalam hidupnya, penyakit kronis, perpisahan, atau bahkan penceraian. Kekuatan dukungan sosial sangat penting dalam menciptakan intervensi yang terapeutik dengan terlebih dahulu mengetahui penyebab masalah, respon seseorang dalam menghadapi masalah tersebut, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang pernah melakukan bunuh diri merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Terus, ada faktor biokimia. Data menunjukkan bahwa pada klien dengan resiko bunuh diri terjadi peningkatan zat-zat kimia yang terdapat di dalam otak seperti serotonin dan dopamin. Peningkatan zat tersebut dapat dilihat melalui rekaman gelombang otak elektroenkephalo. Yang kedua ada faktor presipitasi. Perilaku destruktif diri dapat ditimbulkan oleh stres berlebihan yang dialami oleh orang atau individu. Nah, pencetusnya seringkali berupa kejadian hidup yang memalukan, dan faktor lain yang dapat menjadi pencetus adalah melihat atau membaca melalui media mengenai orang yang melakukan bunuh diri ataupun percobaan bunuh diri. Bagi individu yang emosinya labil, hal tersebut menjadi sangat rentan. Nah, adapun rentang respon protektif diri. Yang pertama ada peningkatan diri, yaitu seorang individu yang mempunyai pengharapan, yakin, dan kesadaran diri meningkat. Yang kedua ada pertumbuhan sampai peningkatan berisiko, yaitu merupakan posisi pada rentang yang masih normal yang dialami individu yang mengalami perkembangan perilaku. Yang ketiga ada perilaku destruktif tak langsung, yaitu setiap aktivitas yang merusak kesejahteraan fisik individu dan dapat mengarah kepada kematian, seperti perilaku merusak, merebut, berjudi, tindakan kriminal, penyalahgunaan zat, perilaku yang menyimpang secara sosial, dan perilaku yang menimbulkan stres. Yang keempat ada pencederaan diri, yaitu suatu tindakan yang membahayakan diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja. Dan yang kelima ada bunuh diri, yaitu tindakan agresif yang langsung terhadap diri sendiri untuk mengakhiri kehidupan. Pemeriksaan dan penata-laksanaan resiko bunuh diri. Yang pertama, klinis harus menilai resiko bunuh diri berdasarkan pemeriksaan klinis. Bunuh diri juga dikelompokkan ke dalam faktor yang berhubungan dengan resiko tinggi dan resiko rendah. Yang kedua, jika memeriksa pasien yang berusaha bunuh diri, jangan meninggalkan mereka sendirian. Keluarkan semua benda yang kemungkinan berbahaya dari ruangan.
Yang ketiga, jika memeriksa pasien yang baru saja melakukan usaha bunuh diri, nilailah apakah usaha tersebut telah direncanakan atau dilakukan secara impulsif dan tentukan letalitasnya. Kemungkinan pasien untuk ditemukan, contohnya apakah pasien sendirian, apakah pasien memberitahukan orang lain, dan reaksi pasien karena diselamatkan, apakah pasien kecewa atau merasa lega, dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan usaha bunuh diri telah berubah. Yang keempat, penata-laksanaan adalah sangat tergantung pada diagnosis. Pasien dengan gangguan depresi berat mungkin diobati sebagai rawat jalan jika keluarganya mengawasi mereka secara ketat. Dan jika pengobatan dapat dimulai secara cepat, maka hal tersebut perawatan bisa dilakukan di rumah sakit jika diperlukan. Yang kelima, ide bunuh diri pada pasien yang menggunakan alkohol biasanya menghilangkan dengan abstinensia dalam beberapa hari. Jika depresi menetap setelah tanda psikologis dari putus alkohol akan menghilang, diperlukan kecurigaan yang tinggi adanya gangguan depresi berat. Semua pasien yang berusaha bunuh diri oleh alkohol atau obat harus dinilai kembali jika mereka sadar. Yang keenam, ide bunuh diri pada pasien skizofrenia harus ditanggapi secara serius karena mereka cenderung menggunakan kekerasan atau metode yang kacau dengan letalitas yang tinggi. Yang ketujuh, pasien dengan gangguan kepribadian mendapatkan manfaat dari konfrontasi empatik dan bantuan dengan mendapatkan pendekatan rasional dan bertanggung jawab terhadap masalah yang mencetuskan krisis dan bagaimana mereka biasanya berperan. Keterlibatan keluarga atau teman dan manipulasi lingkungan mungkin membantu dalam menghilangkan krisis yang menyebabkan usaha bunuh diri tersebut. Yang kedelapan ada hospitalisasi jangka panjang. Diindikasikan pada keadaan yang menyebabkan mutilasi diri, tapi hospitalisasi singkat biasanya tidak mempengaruhi perilaku tersebut. Selanjutnya ada sumber coping. Pasien dengan penyakit kronis, nyeri atau penyakit yang mengancam kehidupan dapat melakukan perilaku destruktif diri. Seringkali pasien secara sadar memilih untuk bunuh diri. Terus ada mekanisme coping, mengungkapkan bahwa mekanisme pertahanan ego yang berhubungan dengan perilaku destruktif diri tidak langsung adalah penyangkalan, rasionalisasi, intelektualisasi, dan regresi. Langsung saja saya akan menjelaskan konsep dasar asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan resiko bunuh diri. Yang pertama itu ada pengkajian. Pengkajian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi pada klien dan keluarga atau pelaku rawat. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh perawat adalah mengkaji faktor resiko, faktor predisposisi, dan faktor presipitasi. Yang pertama ada faktor resiko. Faktor resiko dan resiko bunuh diri meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada resiko pernikahan atau status pernikahan. Tingkat bunuh diri untuk orang yang tidak menikah adalah 2 kali lipat dari orang yang menikah. Nah, sementara itu, orang dengan status bercerai, berpisah, atau janda memiliki tingkat 4-5 kali lebih besar daripada orang yang menikah. Yang kedua ada jenis kelamin. Kecenderungan untuk bunuh diri banyak dilakukan oleh wanita, tetapi tindakan bunuh diri lebih sering dilakukan oleh pria. Nah, jumlah bunuh diri yang sukses dilakukan pria adalah sekitar 70%, sedangkan wanita 30%. Yang ketiga itu ada agama. Dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh American Journal of Psychiatry, pria dan wanita depresi yang menganggap bahwa dirinya berafiliasi dengan agama cenderung mencoba bunuh diri daripada rekan-rekan non-religius mereka. Nah, yang keempat ada status sosial ekonomi. Individu di kelas sosial tertinggi dan terendah memiliki tingkat bunuh diri lebih tinggi daripada di kelas menengah. Dan yang terakhir itu ada etnis. Selain ada faktor risiko, yang kedua ada faktor predisposisi. Yang pertama ada faktor biologis. Perilaku bunuh diri sangat bersifat familial atau keturunan. Riwayat keluarga tentang perilaku bunuh diri berkaitan dengan usaha bunuh diri sepanjang siklus hidup dan diagnosis psikiatrik. Transmisi ini terlepas dari transmisi gangguan kejiwaan. Sebaliknya, perilaku-perilaku bunuh diri tampaknya dimediasi oleh transmisi kecenderungan agresi impulsif, sifat yang mengarahkan klien ke kecenderungan yang lebih tinggi untuk bertindak atas pemikiran bunuh diri. Yang kedua ada faktor psikologis. Klien risiko bunuh diri mempunyai riwayat agresi dan kekerasan, kemarahan, keputusasaan dan rasa bersalah, rasa malu dan terhina, dan stresor. Yang ketiga ada faktor sosial budaya.
menggambarkan 3 kategori sosial bunuh diri. Yang pertama ada bunuh diri egoistik, merupakan respon individu yang merasa terpisah dan terlepas dari arus utama masyarakat. Yang kedua ada bunuh diri altruistik, individu yang rentan adalah individu yang secara berlebihan diintegrasikan ke dalam kelompok. Nah, kelompok ini sering diatur oleh ikatan budaya, agama, atau politik dan kesetiaan yang begitu kuat sehingga individu bersedia mengorbankan untuk kelompoknya tersebut. Yang ketiga ada bunuh diri anomik, sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Nah, misalnya penceraian, kehilangan pekerjaan, yang mengganggu perasaan keterkaitan dengan kelompok. Terus yang ketiga ada faktor presipitasi. Faktor pencetus resiko bunuh diri adalah kehilangan hubungan interpersonal atau gagal melakukan hubungan yang berarti. Yang kedua ada kegagalan beradaptasi sehingga tidak dapat menghadapi stres. Yang ketiga perasaan marah atau bermusuhan di mana bunuh diri dapat merupakan hukuman pada diri sendiri. Yang keempat ada cara untuk mengakhiri keputusasaannya. Setelah melakukan pengkajian, muncullah diagnosa keperawatan yang pastinya resiko perilaku bunuh diri dengan intervensi keperawatan yaitu pencegahan bunuh diri. Ada observasi. Yang pertama, identifikasi gejala resiko bunuh diri, misalnya gangguan mood, halusinasi, delusi, panik, penyalahgunaan zat, kesedihan, dan gangguan kepribadian. Yang kedua, identifikasi keinginan dan pikiran rencana bunuh diri. Yang ketiga, monitor lingkungan bebas bahaya secara rutin, misalnya barang pribadi, pisau cukur, dan jendela. Yang keempat, monitor adanya perubahan mood atau perilaku. Terus ada terapeutik. Yang pertama, libatkan dalam perencanaan perawatan mandiri. Yang kedua, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang ketiga, lakukan pendekatan langsung dan tidak menghakimi saat membahas bunuh diri. Yang keempat, berikan lingkungan dengan pengamanan yang ketat dan mudah dipantau, misalnya tempat tidur dekat dengan ruang perawat. Yang kelima, tingkatkan pengawasan pada kondisi tertentu, misalnya rapat staf dan pergantian shift. Yang keenam, lakukan intervensi perlindungan, misalnya pembatasan area, pengekangan fisik jika diperlukan. Yang ketujuh, hindari diskusi berulang tentang bunuh diri sebelumnya. Diskusi berorientasi pada masa sekarang dan masa depan. Yang kedelapan, diskusikan rencana menghadapi ide bunuh diri di masa depan, misalnya orang yang dihubungi. Yang ke-9, pastikan pasien selalu dekat dengan perawat. Terus ada edukasi, anjurkan mendiskusikan perasaan yang dialami kepada orang lain. Anjurkan menggunakan sumber pendukung, misalnya layanan spiritual dan penyediaan layanan. Yang ketiga, jelaskan tindakan pencegahan bunuh diri kepada keluarga atau orang terdekat. Yang keempat, informasikan sumber daya masyarakat dan program yang tersedia. Yang kelima, latih pencegahan risiko bunuh diri, misalnya latihan asertif, relaksasi, atau progresif. Terus ada kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian obat anti-ansietas atau antipsikotik sesuai indikasi. Terus kolaborasi tindakan keselamatan kepada PPA dan rujuk ke pelayanan kesehatan mental jika diperlukan. Setelah intervensi ada implementasi. Pada proses keperawatan, implementasi adalah fase ketika perawat mengimplementasikan intervensi keperawatan. Implementasi terdiri atas melakukan tindakan dan mendokumentasikan tindakan yang merupakan tindakan keperawatan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan intervensi atau program keperawatan. Nah, setelah kita melakukan implementasi, ada evaluasi di bagian akhirnya. Yang pertama, untuk pasien yang memberikan ancaman atau melakukan percobaan bunuh diri, keberhasilan asuhan keperawatan yang ditandai dengan keadaan klien yang tetap aman dan selamat. Yang kedua, untuk keluarga pasien yang memberikan ancaman atau melakukan percobaan bunuh diri, keberhasilan asuhan keperawatan ditandai dengan kemampuan keluarga berperan serta dalam melindungi anggota keluarga yang mengancam atau mencoba bunuh diri. Terus yang ketiga, untuk pasien yang memberikan isyarat bunuh diri, keberhasilan asuhan keperawatan ditandai dengan klien mampu mengungkapkan perasaannya dan klien mampu meningkatkan harga dirinya dan klien mampu menggunakan cara penyelesaian masalah yang baik. Yang keempat, untuk keluarga pasien yang memberikan isyarat bunuh diri, keberhasilan asuhan keperawatan ditandai dengan kemampuan keluarga dalam merawat pasien dengan risiko bunuh diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai konsep teori risiko bunuh diri dan konsep asuhan keperawatan risiko bunuh diri. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.